طلع الفجر علينا بثنيات الوداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوتي في الله أعزكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. Kaum muslimin hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita ucapkan atas segala limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, sehingga salah satunya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majlis ini di masjid yang kita cintai ini untuk mengadakan kajian bulanan yang pada kesempatan sore hari ini materi yang akan kita kaji adalah kiat-kiat meraih hidayah. Dan ini saya rangkaikan dengan kajian bulan yang lalu tentang kalimat ihdinas siratal mustaqim ataupun jalan yang lurus. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di dalam majlis ini Allah membukakan mata hati kita, Allah memudahkan urusan kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau mudahkan, dan Engkau menjadikan kesedihan itu menjadi mudah bagi kami jika Engkau menghendakinya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan tentang kiat meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita kaji sekilas tentang hidayah dan juga macam-macamnya. Hidayah yang di dalam bahasa Indonesia artinya adalah petunjuk, yang setiap hari kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah setidaknya 17 kali. Karena di dalam setiap rakaat salat seorang muslim wajib untuk mengucapkan doa itu. Di dalam surat Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka sedangkan bacaan Al-Fatihah itu sendiri merupakan satu hal yang wajib kita baca setiap sholat. Walaupun mengenai hukum setiap pelaksanaan sholat, para ulama memang berbeda pendapat, ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah tetap wajib dibaca oleh siapapun, kapanpun, entah itu sholat sendiri ataupun bersama. La sholata illa bi fatihatil kitab. Dan hadis-hadis yang semacam ini adalah hadis yang sahih. Hanya saja ikhtilafnya nanti ada pada ketika sholat sendirian ataupun sholat bersama jamaah, ada imamnya yang sholatnya di situ adalah jahriyah. Maka ulama memang berbeda pendapat. Ada yang tetap mengatakan wajib berdasarkan hadis tersebut. Jadi tidak ada sholat kecuali dengan baca Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab, maksudnya surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan madhab yang lain, ulama yang lain menyatakan kalau sendiri kemudian berjamaah yang tidak dikeraskan bacaan imamnya,
maka wajib untuk dibaca. Seorang munfarid sholat sendiri ataupun berjamaah tapi imam tidak menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, maka wajib untuk membaca. Ada yang secara mutlak mengatakan kalau sholat jamaah baik itu imam mengeraskan bacaan atau tidak, maka bagi makmum sudah cukup dengan bacaan imam. Fa qira'atul imam lahu qira'ah. Ini yang dikuatkan dalam mazhab Hanafi, ya. Maka dengan dalil itu mereka menyatakan makmum itu sudah diwakili oleh imam bacaannya, sehingga cukup mendengarkan, ya. Ada yang memisahkan ketika imam baca dengan jahar, maka makmum tidak membaca. Tapi kalau tidak menjaharkan ataupun dalam sholat-sholat sir, sholat duhur, sholat asar misalnya, ataupun pada rokaat setelah 2 rokaat pertama dari sholat isya atau di rokaat yang ketiga dalam sholat maghrib misalnya, maka cukup bacaan itu diwakili dengan bacaan imam. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Secara umum dalil yang dipakai madhab ini seperti itu, ya. Tapi dalam sebagian madhab yang lain, ya, seperti madhab Hambali dan juga yang ditegaskan oleh Syekh bin Baz ataupun yang kita baca di dalam sholat jamaah dan kaifiyahnya oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yang beliau merupakan murid dari Syekh bin Baz yang sudah wafat. Beliau menegaskan tentang tetap wajibnya bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah, ya. Karena dalil ataupun hadis la sholata illa bi Fatihatil kitab atau bi ummil kitab, ya, itu adalah hadis yang sahih yang tetap berlaku gitu. Maka kemudian juga ada ikhtilaf juga ketika membacanya kapan. Kalau imam itu membaca, kapan dibaca? Ada yang mengatakan saat diamnya imam, ya, antara bacaan, misalnya antara Al-Fatihah dengan bacaan surat. Bahkan ada yang saat imam belum baca Al-Fatihah pun di situ. Tapi ini tidak kuat, ya, karena berarti mendahului bacaan imam, ya. Maka makmum sudah silakan untuk memanfaatkan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ada juga yang menepatkan pas imam membaca Al-Fatihah, ditirukan, gitu. Ala kulli hal, masing-masing madhab memiliki pendapat. Maka mana yang kita condongi yang lebih tentram untuk kita baca, silahkan diikuti, ya. Yang jelas dengan berdasarkan dalil yang ada. Yang jelas kalau kita sholat sendiri, maka sepakat ulama, ya, wajib untuk baca Al-Fatihah. Yang berkaitan dengan ikhtilafnya nanti adalah ketika sholat berjamaah, khususnya kalau imam membaca dengan keras, ya, maka boleh saja untuk tidak membaca. Dengan salah satu dalil penguatnya juga adalah ketika ada salah seorang yang terlambat sholat dan Rasulullah itu mengetahui, ya, Rasulullah mengetahui. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan padanya. Rasulullah sholat, ada seorang sahabat yang terlambat datang, kemudian Rasulullah rukuk, dia rukuk sebelum masuk shaf barisan. Nah, maka kemudian setelah dia mendapatkan rukuk, terhitung 1 rakaat itu, lalu i'tidal langsung masuk ke shaf barisan, dan dia tidak menambahi rakaat dari yang dia ketinggalan pada berdirinya tadi. Itu menguatkan pendapat yang bahwa termasuk mendapatkan 1 rukuk imam itu merupakan bagian yang dia miliki, 1 rakaat yang dia dapati. Sehingga menurut madhab yang menyatakan Al-Fatihah itu cukup dibaca oleh imam ketika jahriyah, ini jelas pendapatnya juga kuat, gitu. Karena
dapati rukuk saja sudah dianggap 1 rakaat, apalagi dapat bacaan Al-Fatihahnya imam, ya. Jelas mendapati 1 rakaat juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu pengecualian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jelas berdasarkan kesungguhan kita untuk mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, mengikutinya dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu ataupun sekedar ikut-ikutan taklid saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah di dalam Islam itu ada 2 macam, ya. Ada hidayah dilalah wal irsyad, hidayah yang sifatnya petunjuk, arahan, bimbingan, yang itu bisa dilakukan oleh seorang rasul, seorang nabi, ataupun siapapun jua, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menyampaikan kebenaran tentang Islam ini kepada orang-orang dekatnya, kepada keluarganya, kepada siapapun dari kalangan umat yang ada saat itu. Begitu juga seorang dai, misalnya menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, maka dia menjelaskan, dia membimbing orang, dia mengarahkan, dia memberikan petunjuk. Ini bisa dilakukan oleh manusia juga, ya. Tetapi bukan sampai kepada masuknya ilmu di dalam hati seseorang, ataupun menerimanya seorang akan kebenaran itu. Tidak sampai situ. Kalau itu manusia tidak memiliki kemampuan. Maka di antara ayat yang menunjukkan hal itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad itu juga mengarahkan kepada manusia ke jalan yang lurus, berikan bimbingan kepada mereka. Di samping itu ada ayat yang lainnya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka imam-imam yang dijadikan panutan, memberikan petunjuk dengan perintah dari kami tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini juga salah satu ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu juga memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, mengarahkan, membimbing, memberikan tausiah misalnya ke jalan yang benar, ke arah yang baik. Maka ini bisa dilakukan oleh manusia, siapapun juga orangnya. Sedangkan hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu maksudnya adalah memberi petunjuk, menerima akan ilmu maupun kebenaran pada diri seorang, yaitu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah, meskipun beliau seorang Rasul terbaik, imamnya para nabi, komandannya para syuhada, dan penghulunya para nabi dan Rasul, beliau tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan penerimaan hidayah itu dalam diri seseorang. Contoh kisahnya ketika akhir hayatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib, paman beliau Abu Thalib, itu tidak masuk ke dalam agama Islam. Meskipun Rasulullah sudah berusaha untuk memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk-petunjuk tentang Islam ini, tapi karena Allah belum memberikan hidayah kepadanya, ilmu penerimaan tentang kebenaran itu belum sampai merasuk di dalam sanubarinya, tidak masuk di dalam hatinya, sehingga dia sampai akhir hayatnya masih berpegang pada agama nenek moyangnya. Ya, paman-paman Nabi yang lainnya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain sebagainya, itu tetap memberikan
penguatan kepada Abu Thalib ini supaya berpegang pada agama nenek moyangnya. Jangan kamu mengkhianati mereka. Maka qadarullah, dia tetap berpegang pada agama nenek moyangnya sampai akhir hayatnya. Sehingga Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang berkenan untuk memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi Allah belum menghendaki Abu Thalib ini untuk menerima Islam sehingga tidak diberikan hidayah memeluk agama Islam. Nah, di situ titik perbedaannya supaya kita bisa membedakan mana hak manusia dan mana yang menjadi hak bagi Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Kita sebagaimana Allah berikan kekuatan kepada para nabi, kepada para rasul, mereka juga sebatas untuk menyampaikan risalah dari Allah, mereka sampaikan kepada umat, mereka dakwahkan. Tetapi tidak ada kewajiban bagi kita sampai kepada orang itu harus menerima dakwah kita. Karena memang tidak ada kemampuan bagi kita untuk memaksa orang pasti harus menerima dakwah kita. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu tidak punya kekuatan untuk mengikat kepada siapa yang kita dakwai. Boleh jadi kita ceramai sampai berjam-jam, orang itu nggak mendapatkan petunjuk. Tapi ada kalanya orang itu kita nasihati, bahkan dari lisan seorang kepada yang lainnya, personal dakwah individual itu terkadang bahkan sederhana, tidak memakai ayat Al-Quran, tapi penyampaian itu kadang dengan obrolan-obrolan biasa saja, tapi nilainya kebaikan, kebenaran, malah bisa saja orang itu kemudian tertarik dan menerima kebenaran itu. Ya, ternyata hidayah itu tidak mudah. Ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kiat-kiatnya supaya kita bisa meraih hidayah dari Allah. Ya, bukan sekedar percaya diri, kalau kita memiliki kemampuan, orang kita arahkan pasti dia akan ikut. Ya, jangan sampai seperti itu. Realita sejarah telah membuktikan di zaman Nabi ada seorang yang percaya diri bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengajak orang kepada kebenaran. Ini di zaman Nabi ini, ya. Maka kemudian ketika dia diutus oleh Rasulullah SAW pada suatu kaum ataupun menghadap kepada seorang yang dinamakan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta karena mengaku nabi, ya. Diutus kepada dia yang tadinya orang ini percaya diri bahwa dia memiliki kemampuan untuk mendakwai orang. Pasti ikut sama saya, kalau saya ngajak pasti ikut saya, ya. Ternyata ketika dia datang bukan menundukkan orang, tapi malah dia yang jadi pengikutnya. Nah, ini bahaya gitu. Jadi kita ini, hati-hati kita ini ada di genggaman Allah. Inna quluba bani Adam ala au fi asabi'ir rahman, ya. Hati-hati anak cucu Adam itu ada di genggaman atau di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita serahkan kepada Allah. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita masuki kiat-kiat untuk meraih hidayah dari Allah. Yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita. Tadi sudah saya sampaikan dalam mukadimah, setiap hari satu malam, sehari semalam minimal dalam sholat wajib kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Itu kita baca 17 kali. Karena sholat 5 waktu 17 rakaat. Setiap rakaat kita membaca
doa itu. Minimal itu. Kalau kita sholat sunnahnya misalnya 40 rakaat, ya ditambah lagi, tambah 40 kali, jadi 57 kali kita baca sehari semalam. Belum lagi kalau kita sering membaca Al-Fatihah, tidak mesti saat sholat ya. Kita baca Al-Fatihah misalnya pas nyantai dan lain sebagainya, akhirnya kita membaca doa itu lagi, ihdinas siratal mustaqim. Maka doa itu karena saking pentingnya, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam Taisir Karimir Rahman beliau mengatakan merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim untuk membaca ayat ini karena begitu pentingnya ya. Maka wajib sehari semalam itu 17 kali ya. Ini menunjukkan begitu urgennya, begitu pentingnya ayat tersebut, sampai-sampai setiap rakaat sholat kita pasti meminta doa kepada Allah. Dan pada ayat ini merupakan doa yang sangat mencakup bagi kebutuhan seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang lain Nabi SAW juga sudah menyontohkan kepada kita terkait dengan berdoa kepada Allah minta petunjuk. Misalnya di dalam sholat witir kita doa kunut witir misalnya, ataupun di dalam doa kunut yang kita baca, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Kalau untuk individu itu, bagi seorang imam misalnya ada jamaah bersama dia, maka doa dia domirnya, kata gantinya pakai orang banyak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Kalimat yang pertama yang kita ucapkan saat doa tersebut, saat kunut itu, kita minta petunjuk kepada Allah. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana Engkau berikan petunjuk kepada hambamu, kepada orang yang Engkau berikan petunjuk. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya setiap manusia itu dalam keadaan sesat gitu, memang. Sampai di dalam hadis qudsi yang panjang ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang panjang yang khusus pada kalimat manusia dalam keadaan sesat. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan sesat, maka mintalah petunjuk dariku, niscaya akan aku beri petunjuk kepadamu. Jadi Allah sudah menegaskan dalam hadis qudsiynya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan sesat. Jadi manusia ini kalau nggak ada petunjuk dari Allah, semuanya sesat. Gitu. Kalau nggak ada bimbingan kepada kebenaran, manusia itu dalam keadaan sesat. Karena itu sifatnya am, sifatnya umum. Kullukum dhalun. Semua dari kalian itu sesat. Kullun mencakup keseluruhan ya. Dari semua manusia yang menjadi hamba Allah itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap dari kalian semuanya itu adalah dhalun, sesat. Illa, nah ini ada pengecualian. Semua manusia itu sesat, semua hamba Allah itu sesat, kecuali siapa? Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Jadi orang yang tidak sesat itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk itu kepadaku, niscaya akan aku berikan petunjuk itu kepadamu. Maka ini menjadi dorongan bagi kita, penyemangat bagi kita untuk senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita, menunjuki kita ke jalan yang benar. Masyarul muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama,
Kemudian yang kedua, di antara kiat untuk meraih hidayah dari Allah, tidak semata bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Jangan terlalu pede lah kalau kita dalam keadaan benar gitu. Seolah-olah manusia yang lain itu sesat gitu. Saya mah sudah jelas solehnya gitu. Saya sudah jelas benarnya. Nggak tahu kalau mereka itu benar atau tidak. Maka jangan pernah merasa diri paling benar. Jangan pernah merasa diri aman dari kesesatan, dari kesalahan, dari penyimpangan. Ada orang yang percaya diri benar selalu, tidak pernah menyimpang, tidak pernah sesat. Ada dan bahkan banyak. Bahkan tidak sedikit orang yang jelas-jelas dia sesat tapi meyakini dirinya itu paling benar. Kita lihat berapa banyak aliran sesat muncul di negeri Indonesia. Kalau diibaratkan negeri Indonesia itu begitu suburnya, ibarat tanah yang ditumbuhi rerumputan. Jadi tidak susah payah kita menanam, tumbuh aliran sesat itu. Ada yang pengikutnya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang pengikutnya dia sendiri. Karena saking pedenya memegang kebenaran, maka dia mensiarkan kebenaran menurut versi dia, padahal sesat menyimpang. Pernah dengar ada orang sholat dua bahasa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, diterjemahkan terus. Itu baru dua bahasa Pak. Nanti kalau ada tiga bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa Padang dan lain sebagainya ya. Jadi sholatnya main-main gitu. Nah dulu pernah ada itu orang sholat pakai dua bahasa, mantan petinju terkenal di Indonesia. Gak usah saya sebut namanya, nanti semakin terkenal ya. Biarlah sudah berlalu saja. Begitu juga aliran sesat yang lainnya banyak sekali bermunculan. Dulu ada aliran sesat namanya Qiyadah Islamiyah ya, atau Al-Qiyadah gitu, yang dicetuskan oleh seorang tokoh namanya Ahmad Musaddiq, yang dia punya prinsip dakwah Rasul itu adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi dari ayat itu enggak usah saya terjemahkan ya. Intinya ayat ini untuk meneladani Rasul gitu. Ulama sepakat, kaum muslimin sepakat kalau ayat ini berisi tentang Rasulullah itu adalah teladan bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh jelas telah ada teladan yang baik pada diri Rasul bagi kalian. Maka mereka meneladani Rasulullah itu termasuk dari dakwahnya juga. Apa yang dilakukan Rasulullah harus dilalui. Dulu Rasulullah melakukan dakwah itu melalui fase ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah, dakwah diam-diam, maksudnya enggak terang-terangan. Dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan kepada khalayak ramai dan lain sebagainya. Lah itu Rasulullah lakukan dakwah secara diam-diam dari satu orang ke orang lain selama 3 tahun. Maka kelompok ini yang dipimpin oleh Ahmad Musaddiq, gak apa-apa kalau dia disebut karena sudah terlanjur sesatnya, biar orang-orang tahu kalau dia sesat ya. Tahun 2005, 67 ya, 2005 mulai berdiri madhab ini, madhab Qiyadah ini. Kemudian dia targetnya kan 3 tahun. Nanti kalau sudah 3 tahun dakwahnya jahriyah, terang-terangan. Jadi selama 3 tahun itu dakwahnya diam-diam. Maka selama 3 tahun itu kita harus tahu fase dakwah Siriyah atau misalnya fase Mekah itu Rasulullah keadaannya bagaimana dengan para sahabat. Wanita belum wajib jilbab gitu ya. Salah satunya ya, salah satunya. Karena dulu kami pernah ketemu
tokohnya di Sulawesi sini, ya. Kami pernah temu dan kemudian dialog. Tapi saya tahu kelemahannya kemudian kita sampaikan, ya. Fase dakwah Siriah ini kan berjalan 3 tahun. Saat itu 2007, di akhir tahun 2007 ataupun bulan September kalau saya nggak salah ingat, ya, kita sampaikan, ya, ketemu tokohnya yang di daerah sini. Jadi ketika kami tanya kapan targetnya kalian dakwah terang-terangan, nanti kalau 2008 kami tunggu. Terus selama dakwah Siriah ini itu belum wajib sholat 5 waktu. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada kewajiban wanita pakai jilbab. Mereka sholatnya 3 waktu, pagi, siang, petang. Lah saya coba untuk hubungkan, karena dia bersama seorang istrinya, 2 anaknya dibawa. Tapi saya lihat istrinya sudah berjilbab, gitu. Mohon maaf Pak, ini masih fase Mekah, masih fase dakwah Siriah, ya. Itu dulu belum wajib jilbab Pak, ya. Kenapa istri Bapak sudah berjilbab? Melanggar syariat ini. Nah, dia nggak bisa jawab. Masa langsung mau dilepas? Kan nggak mungkin. Qadarullah, tahun 2008, awal tahun 2008, benar pernyataan mereka bahwa mereka akan berdakwah jahriyah terang-terangan 2008. Lalu mereka berdakwah terang-terangan gitu, maksudnya mereka tujuannya gitu. Qadarullah, Ahmad Musodik ini ditangkap dan akhirnya dipenjarakan. Itulah dakwah terang-terangan, diketahui khalayak ramai kalau dia menyimpang dari dakwah Rasul, ya. Jahriyahnya seperti itu ternyata. Allah membuka kedoknya. Sekitar 2010 atau setelahnya, setelah dia dibebaskan, dia bikin ulah lagi, bikin aliran sesat namanya Gavatar. Pernah ada yang dengar? Lah Gavatar ini justru malah menerima persatuan kebenaran dari seluruh agama yang ada, tidak mengikat khusus agama Islam. Siapapun boleh bergabung, wanita juga tidak harus berjilbab, ya. Wah, akhirnya banyak masuk itu. Bahkan sudah memproyeksikan Darul Hijrah di daerah Kalimantan. Nah, sudah banyak pengikut mereka yang dihijrahkan ke sana untuk membuat komunitas. Qadarullah lagi gitu. Mereka ketahuan, ditangkap lagi dan dipulangkan itu para pengikutnya yang sudah ada di sana. Sudah buat komunitas itu, kampung sendiri itu, Darul Hijrah itu. Nah, ini berapa? 2 contoh, ya, 2 contoh dari aliran sesat. Yang lain pun di Indonesia banyak sekali. Kalau seorang Amin Jamaluddin, Dr. Andes Amin Jamaluddin, beliau sebagai ketua LPPI di Indonesia ini, lembaga penelitian dan pengkajian Islam, yang beliau mengkaji, meneliti tentang aliran-aliran sesat yang ada. Saking suburnya di Indonesia ini nggak kurang dari 350 aliran sesat. Lah yang kita tahu sekarang ini itu aliran-aliran sesat yang banyak pengikutnya. Yang pengikutnya sedikit atau yang pengikutnya dia sendiri juga banyak itu, gitu. Yang belum terdata, belum terdeteksi. Ketika kami masuk ke kantor LPPI di Jakarta Timur saat itu, kami ngobrol, dialog dengan beliau. Di depannya itu ada makalah satu tumpuk gini, 1 meter, ya. Dari bawah segini sampai segini. Makalah itu isinya. Antum tahu nggak apa ini? Ini tulisan sesat semua. Kenapa ada di sini? Kami itu harus membaca tulisan-tulisan dari aliran sesat itu untuk bisa membantah mereka yang sesat-sesat ini. Jadi perpustakaan di LPPI itu buku-buku sesat semuanya. Nah, masalahnya sekarang itu kita untuk mengetahui aliran sesat, kita harus tahu kesesatan aliran ini di mana. Nanti untuk membantah caranya bagaimana harus tahu. Jangan kemudian berdasarkan kira-kira saja.
Wah, kira-kira aliran ini sesat. Di mana sesatnya? Wallahu a'lam. Wah, bahaya kalau begitu. Nanti hanya main kira-kira saja. Wah, benar ini aliran sesat betul. Di mana sesatnya? Oh, pokoknya sesat lah. Nah, gimana kita membantah aliran sesat kalau letak kesesatannya kita nggak tahu? Nah, makanya sampai sekarang aliran-aliran sesat itu berkembang sangat pesatnya, sampai seolah kayak dibiarkan. Kenapa? Ya, orang-orang yang duduk di majelis, entah itu MUI kah ataupun orang yang menjadi penentu di mahkamah kah ya, ternyata dari mereka juga nggak sedikit orang sesatnya. Jadi wajar kalau ada aliran-aliran sesat itu cenderung kayak dibiarkan. Padahal sebenarnya ada upaya oleh sebagian gitu, nggak semuanya. Ini dituturkan juga oleh beliau ya, dan juga wakilnya Ustadz Hartono Ahmad Jais itu bercerita juga seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada aliran sesat itu dilayangkan surat supaya dibubarkan? Nah, surat itu paling diambil oleh penjaganya, ditempatkan di tempat sampah saja sudah, nggak diantar kepada petugasnya. Ataupun kalau sudah baca, sudah dibaca, sudah nggak ada tindak lanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana supaya kita senantiasa berhati-hati, tidak percaya diri, memiliki kemampuan tanpa bimbingan, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang kedua ini juga sangat penting. Jangan kita merasa percaya diri selalu dalam keadaan benar tanpa bergantung kepada Allah. Dan sekali lagi, Allah itu tempat kita bergantung, menentukan segala permasalahan, segala urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin surat Al-Ikhlas ayat kedua berbunyi Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya segala urusan. Jadi, kalau kita menggantungkan perkara, masalah, gantungkan kepada Allah. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ataupun pada diri sendiri. Ya. Kita hati-hati terhadap kesesatan, penyimpangan, sifat munafik dan lain sebagainya. Maka para sahabat itu semua dari mereka, ya, Ibnu Abi Mulaikah yang mendapati akhir-akhir masa para sahabat, beliau mengatakan adraktu salasina sahabah wa kulluhum yakhafuna an-nifaq. Aku mendapati 30 orang sahabat Rasul dalam hidupku yang mereka semuanya khawatir akan nifak itu menimpa mereka. Jadi gak ada di antara mereka merasa aman, merasa nyaman dalam keadaan Islam, iman, selamat dari penyimpangan. Itu gak ada. Mereka khawatir jangan sampai ada kemunafikan masuk dalam diri kita, jangan sampai kita sesat, jangan sampai kita menyimpang. Itu selalu khawatir mereka. Maka kalau ada orang yang merasa diri, wah saya mah sudah kuat imannya, sudah kuat Islamnya, nggak bakal saya bisa disesatkan orang. Nah, ini bahaya. Jangan sampai dia ngomong seperti itu, 1 menit kemudian jadi kafir. Pagi hari mengatakan seperti itu, sore kafir. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya. Itu juga peringatan juga bagi kita. Seorang di pagi hari berada dalam keadaan muslim, mukmin, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Tapi di sore harinya bisa saja kemudian kafir. Wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Di sore hari seorang itu dalam keadaan beriman, di pagi hari boleh jadi dia sudah kafir. Maka waspadalah dan tetap waspada. Sehingga jangan sampai kita murtad tanpa sadar, kafir tanpa sadar, musyrik tanpa sadar, munafik tanpa sadar. Itu judul-judul buku. Orang itu sekarang untuk membuat daya tarik kepada pembaca, penerbit-penerbit itu sekarang memunculkan buku itu. Isinya memang mengarah ke situ gitu. Tapi supaya orang itu mewaspadainya, maka ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar, Musyrik Tanpa Sadar, Murtad Tanpa Sadar, Munafik Tanpa Sadar. Ya. Dan dia nggak menyadari diri kalau terancam kepada kemunafikan, kesyirikan, kekufuran, ya, ataupun kesesatan yang lain.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kiatnya supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah secara keseluruhan lahir dan batin. Jadi tidak setengah-setengah, tidak hanya secara lahir saja, batinnya tidak mengikuti, nanti jadi munafik. Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti jejak-jejak langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk dariku, Allah mengatakan, wahai manusia, jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Allah sudah memastikan itu. Allah sudah menetapkan kepada manusia. Apabila datang petunjuk dari Allah kepada manusia, kemudian manusia itu berpegang kepada petunjuk Allah, niscaya manusia itu tidak akan menyimpang, tidak akan sengsara. Sudah. Kalau ada petunjuk ikuti, gak bakal sengsara, gak bakal menyimpang. Cobalah perhatikan, ketika datang petunjuk dari Allah, misalnya ada perintah wa aqimis shalah, wa aqimus shalah, tegakkan salat, tunaikan salat. Menunaikan salat, menegakkan salat itu bukan hanya sekedar mengerjakan salat, masalahnya gitu. Lah kadang-kadang manusia ataupun kaum muslimin merasa diri, saya kok masih tetap gak tenang, gak khusyuk sholatnya gitu. Kenapa? Karena sholatnya masih asal mengerjakan saja sebagai penggugur kewajiban. Seorang muslim kan wajib sholat, yang penting sholat sudah gugur kewajibannya. Tapi dia tidak menghidupkan wajib sholat, syarat sah sholat, atau bahkan sunnah-sunnah sholat gitu. Yang penting sholat sudah. Duhur, sholat duhur, asar, sholat asar, maghrib, isya, subuh ditunaikan, sudah gugur kewajiban. Tapi dia tidak menegakkan gitu. Padahal ayat Al-Quran itu perintahnya wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, bukan sekedar laksanakan sholat gitu. Tapi kita diperintahkan untuk menegakkan, untuk mendirikan sholat sesuai dengan perintah syariat itu bagaimana? Nah, kalau kita sudah menunaikan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran, teladan dari Rasul, yakinlah tidak akan pernah kita sesat menyimpang. Tidak akan pernah. Kalau kita masih menyimpang, masih sesat, masih ada kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya, itu karena boleh jadi dalam melaksanakan perintah atau petunjuk Allah itu belum ditunaikan sesuai dengan arahan petunjuk syariatnya. Maka ada orang sholat, cepat sekali sholatnya, sambil Rasulullah mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu sholatahu. Maling paling jelek itu adalah maling yang nyuri sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri tahu ya, maling pencuri ya, jelek toh? Nggak ada pencuri yang bagus. Pencuri uang jelek, pencuri benda, harta jelek semuanya. Koruptor itu pencuri juga ya. Itu sangat jelek gitu. Merangkap itu yang dicuri gitu. Pencopet jelek juga. Walaupun beda istilah, tapi hakikatnya sama, mengambil hak orang lain. Ada yang sepengetahuan orang memaksa, itu nanti sampai pada perampok gitu. Kalau perampok ada orangnya, dia minta hartanya atau bahkan mengancam nyawanya supaya diberikan. Kalau pencuri kan berusaha diam-diam tanpa sepengetahuan orangnya. Kalau pencopet kecil-kecilan gitu ya. Biasanya nyopet uang di saku, mencopet dompet dan lain sebagainya. Sasarannya di tempat-tempat tertentu
walaupun juga berusaha untuk sembunyi dari orang. Tapi terkadang banyak kerjasamanya pencopet. Wah, ini ada cerita ya, ada cerita nyata. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran aja gitu, karena saya pernah mengalami gitu ya. Sekarang marak juga di bis-bis kota. Ya, sudah sejak lama kalau di Jawa, kalau di sini saya lihat tidak seperti itu ya. Di Jawa itu, apalagi di tempat-tempat tertentu yang memang terkenal kejahatannya gitu, itu pencopet itu kerjasama, mungkin dengan sopirnya juga kerjasama gitu. Mereka bukan sendirian bergerak. Ya, ada satu kisah, ada satu cerita juga. Ada seorang ustadz ya, yang pernah dia diancam oleh seorang pencopet, minta uang paksa. Hakikatnya pencopet itu kadang kalau kita gertak mereka takut juga sih. Padahal mereka banyak orang. Kalau nggak salah saya dengar itu 7 orang saat itu katanya. Sama ustadz yang cerita ini, ustadznya kecil fisiknya gitu. Tapi ketika dipaksa oleh pencopet ya, yang naik bis itu, dia paksa minta uangnya, akhirnya digertak. Mau apa kamu? Wah, takut ternyata pencopet, lari. Karena punya Allah gitu ya. Allah yang akan menolong seorang mukmin kalau dia membutuhkan pertolongan. Kayak kisahnya Rasulullah SAW ya. Saat Rasulullah diancam ya, saat itu musuh ada di depannya. Nanti PR bagi santri, siapakah laki-laki yang mengancam Rasulullah dengan menyodorkan pedang di depannya? Ya, kalau orang bawa pedang itu kira-kira baik atau buruk gitu? Jelas jahat itu ya. Siapa yang akan menolong kamu? Kamu sendirian di sini. Di depanmu ini pedang yang sudah terhunus. Lalu Rasulullah SAW menyebut nama Allah, bertakbir menyebut nama Allah. Tiba-tiba pedang itu jatuh. Tangan laki-laki itu bergetar jatuh. Balik Rasulullah ambil pedang itu kemudian disodorkan pada laki-laki. Ketika Rasulullah diancam tadi, Rasulullah mengatakan Allah yang akan menolongku. Laki-laki itu gemetar, jatuh pedangnya. Balik Rasulullah ambil pedang itu, diancam. Sekarang giliran kamu. Siapa yang akan menolong kamu? Ampun Pak, gitu mungkin ya kalau kita ya. Nggak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada penolong bagi dia gitu. Wa malid dhalimina min ansor ya. Orang-orang dolim itu nggak ada penolongnya. Walaupun dalam ayat ini berbicara tentang orang musyrik gitu ya. Surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa malid dhalimina min ansor. Tidak ada penolong bagi orang yang berbuat kedoliman. Orang musyrik menyembahnya bukan Allah, penolongnya bukan Allah, maka nggak ada penolong yang sejati. Kalau bagi kita seorang mukmin itu Allah dalam segala keadaan menjadi penolong bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain yang tadi sempat mau saya angkat tadi gitu ya. Pernah saya bersama teman satu bis gitu ya. Karena ini pencopet hari ini kan mereka istilahnya itu kong kali kong gitu ya, kerjasama. Mereka kompak berapa orang. Kalau di Jawa kan marak ada pengamen jalanan, pengamen naik bis gitu. Nah sekarang bukan sekedar ngamen. Jadi naik bis, misalnya bawa gitar itu sebagai fenomena yang pantas-pantas saja gitu. Layaknya seorang pengamen gitu. Tapi hakikatnya banyak dari mereka itu yang mereka itu perampok gitu. Nggak mengamen di atas bis. Pertamanya mungkin kayak mengamen, tapi kalau sudah siap, ada yang posisi di depan, ada yang tengah, ada yang di belakang, itu ngancam para penumpang di situ. Mana uangnya? Keluarkan uangmu dan lain sebagainya. Saya tidak ditodong gitu. Tapi ternyata ada orang di samping saya juga yang kelompok mereka. Sudah, akhirnya setelah itu saya merasa aman-aman saja gitu. Sama teman saya yang di belakang saya, kenapa antum ini tenang saja gitu? Ya, memangnya kenapa? Nah tadi orang itu ngambil uang di saku antum gitu. Jadi ternyata di saku saya itu uangnya sudah banyak. Saya nggak melihat karena saya perhatikan yang di depan, kasihan orang tua diancam sampai dipukulin gitu, ya, untuk dimintai uangnya. Saya sama sekali nggak
Nanti saat itu pada Allah kan nggak ada yang memaksa kami berdua. Ternyata sudah kehilangan uang, ya sudah. Kalau memang takdirnya seperti itu, ya sudah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa yang sudah berlalu. Ya maka yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang lain dalam surat Muhammad ayat 17, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina tadaw wa zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk agama Allah, maka Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah orang itu ikuti, maka akan Allah berikan petunjuk dan Allah tambahkan petunjuk kepada orang itu, serta memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Balasan yang akan Allah berikan selain Allah memberikan petunjuk-petunjuk yang lain, Allah akan berikan ketakwaan kepada orang itu. Yang keempat, yang keempat, membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan maknanya. Surat Al-Isra ayat ke-9, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk di sini, petunjuk jalan yang paling lurus, aqwam. Aqwam itu paling lurus. Dan mereka bergembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran itu kita yakini dia memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, menuju kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, jadi supaya kita bukan hanya sekedar membaca. Diturunkannya Al-Quran itu, para ulama menyatakan, dan itu termasuk yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diturunkannya Al-Quran itu tujuan yang paling utamanya adalah baru ayat ini, supaya ditadaburi ayat kandungannya, bukan sekedar dibaca. Kalau membaca Al-Quran apalagi menghatamkan, nanti sebentar lagi insyaallah Ramadan, sekitar 40 hari lagi Ramadan. Ada yang sekedar balapan, ya, lomba cepat-cepatan khatam. Maka mulai dari awal kami para asatidz, para pembimbing, para pembina di sini mengingatkan para santri khususnya, jangan hanya sekedar cepat-cepatan menghatam. Saya usahakan baca dengan menghayatan, setidaknya dibaca dengan tartil. Dan karena kejar-kejaran ada ayat yang dilewati, wah temannya sudah sampai juz 3, saya baru satu lembar ketahuan. Nanti seperti itu buat dua namanya, kamu cepat sekali tadi baru sampai halaman 1, sekarang sudah 3. Wah nggak apa-apa, saya nanti lupa 5 lembar. Ini berbahaya kalau gitu. Jadi tujuannya membaca Al-Quran nanti cepat-cepatan khataman, balapan. Nah, bukan seperti itu tujuan Ustaz, untuk memotivasi antum menghatam Al-Quran. Bukan sekedar untuk banyak-banyakan khatam gitu. Tapi bagaimana ada juga penghayatan pentadabburan terhadap ayat Al-Quran. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, surat Al-Isra ayat 9 tadi, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Dalam ayat ini Allah memuji kitabnya yang mulia yang diturunkannya kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, bahwa kitab ini memberikan petunjuk pada jalan yang paling lurus dan jelas. Jangan pernah kita meragukan apa yang ada di dalam ajakan atau petunjuk di dalam Al-Quran. Maksudnya yang paling lurus dalam tuntunan keyakinan, beramal dan bertindak. Maka orang yang selalu membaca Al-Quran, mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dialah yang paling sempurna kebaikannya, yang paling lurus petunjuknya dalam semua keadaan. Kemudian yang kelima,
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama yang ada, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi Allah sudah mengutus seorang Rasul, seorang utusan untuk membawa petunjuk, menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia. Maka kita harus berpegang kepadanya, kita taati, kita ikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah SAW, supaya kita ambil, kita ikut. Dan Rasulullah juga sebagai teladan bagi kita, maka tidak ada alasan untuk kita menyimpang dari beliau. Bahkan tidak boleh di muka bumi ini ada orang yang merasa boleh keluar dari petunjuk Nabi, termasuk sebagai pembatal keislaman ataupun keimanan yang dicetuskan oleh para ulama. Satu poin ini, yaitu ketika ada seorang merasa boleh keluar dari petunjuk Nabi, maka dia sudah batal keislaman, batal keimanan. Hatta siapapun, bahkan Rasulullah mengatakan, kalau Nabi Musa itu hidup sekarang, ada di hadapanku, ada di zamanku, tidak ada kata lain bagi dia kecuali harus mengikuti apa yang aku bawa. Itu Nabi. Nabi Musa itu seorang Nabi, seorang Rasul. Bahkan dia masuk dalam kategori ulul azmi minar rasul. Ulul azmi ada 5, singkatannya NIMIM. NIMIM, NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sampai untuk mudah menghafal, Rasul ulul azmi itu ada 5. Yang paling berat ujiannya, cobaannya, tugasnya di muka bumi ini di kalangan para Rasul ada 5. Singkat NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, 5 nabi ini, 5 Rasul ini yang dipilih oleh Allah secara khusus. Nabi Musa seorang nabi, seorang Rasul. Kalau misalnya dia hidup di zaman Rasul, tidak ada kata lain kecuali harus mengikuti. Ada juga keterangan dari Rasul SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun, summa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah di zamanku ini seorang Yahudi ataupun Nasrani ketika aku diutus kemudian tidak mau beriman kepadaku, tidak mau mengikutiku, melainkan pasti dia termasuk penghuni neraka. Jaminannya itu saja. Nggak mau mengikuti Rasulullah, dijamin masuk neraka. Kalau mau silakan pilih. Maka Rasulullah sudah menegaskan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani sekalipun itu diancam dengan hal itu. Maka tidak ada alasan. Kalau tadinya seorang itu sebagai pengikut Nabi Musa dari kalangan Yahudi, ya, ataupun pengikut Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Nasrani. Tapi kalau kemudian dia mendapati hidup bersama Nabi SAW, tidak ada kata lain kecuali harus mengikuti petunjuk Rasul SAW. Karena sudah tidak berlaku lagi di zaman Nabi Muhammad, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa itu sudah terhapus, sudah dimansuh, ya. Sudah tidak berlaku dengan datangnya Nabi Muhammad membawa syariat, itu syariat akhir zaman, Nabi akhir zaman. Maka yang diikuti adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang hidup semenjak Nabi Muhammad itu diutus, maka tidak ada kata lain, dia harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada ajaran setelah Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi yang Allah utus setelah Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang ketika mendengar bahwa nanti ada Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi membawa syariat ajaran. Ketahuilah ajaran syariat yang dibawa Imam Mahdi itu adalah syariat yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalam nanti juga turun di akhir zaman.
pengikut sahabat. Orang yang tidak mendapati hidupnya Rasul tapi mendapati hidupnya para sahabat, mereka adalah para tabi'in. Generasi setelahnya lagi orang yang tidak mendapati hidupnya para sahabat, mereka mendapati hidupnya para tabi'in, disebut oleh para ulama tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Yang oleh Rasulullah ada di dalam Islam ini disampaikan oleh para ulama sebagai khairul qurun ataupun al-qurun al-mufaddalah, sebaik-baik generasi. Itu ada 3 generasi. Generasi Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini sudah dinaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Maka kita harus yakin. Kalau kemudian kita meyakini di zaman kita ini ada orang yang maksud, itu perlu dilakukan. Apa saja yang diucapkan oleh Kiai Fulan, oleh Ustaz Fulan, oleh Syekh Fulan, maka pasti benar. Ini nggak boleh. Karena di dunia ini nggak ada yang maksud. Dan juga tazkiyah ataupun penetapan kebenaran selalu ada pada seorang itu tidak boleh kita putuskan, kita buat sendiri. Kalau tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan, tidak ada hadis Rasul yang menetapkan, kita tidak boleh menetapkan konsucian pada diri seorang bahwa kiai ini pasti benar, tidak pernah dia berbuat kesalahan, ustaz ini pasti benar, Andre guru ini misalnya, karena sudah sangat tinggi ilmunya misalnya, dia nggak bakalan salah. Pokoknya kalau ikut pasti menuju kebenaran, tidak akan sesat, tidak akan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 137, "Fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Jadi ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik itu di dalam masalah keimanan, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah apa saja yang kita dapati di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana mengikuti petunjuk sahabat itu dianggap sebagai satu hal yang penting. Ada satu nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang hendak menjadikan suri teladan, maka jadikanlah para sahabat Nabi itu sebagai teladan baginya. Kenapa para sahabat itu harus kita jadikan sebagai teladan? Beliau mengatakan, "Fa innahum abaru hadhil ummati quluban." Karena hati-hati para sahabat itu adalah yang paling baik. Hati mereka paling bersih, paling jernih dibandingkan umat setelahnya. Apalagi kita di zaman akhir ini, sedikit-sedikit saja kita kontokan sama sesama orang Islam, sama orang beriman. Wa a'maquha ilman. Ilmu mereka itu paling dalam. Siapa manusia yang paling mengetahui turunnya ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran bagaimana, sebab munculnya hadis Rasul, asbabul wurudnya bagaimana? Yang paling tahu siapa? Sahabat Nabi. Munculnya hukum, penetapan hukum ini itu dan lain sebagainya, siapa yang paling tahu? Sahabat Nabi. Maka ilmu mereka itu paling dalam. Wa aqalluha takallufan. Yang paling sedikit mengada-ada. Kalau Rasulullah sudah menetapkan sesuatu dalam surat Al-Asr ayat yang ke-7, "Wa ma atakum Rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada Rasul, datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang maka tinggalkan. Jadi apa saja yang diajarkan oleh Rasul, mereka seorang sahabat itu langsung mengambilnya. Bayangkan kaum muslimah, para sahabat, begitu turun ayat wajibnya jilbab, dan sekarang nggak ada penjahit. Ya, zaman dulu itu nggak ada kayak sekarang, sehingga dijahitkan dulu dan lain sebagainya. Apa saja yang mereka dapati dari kain yang bisa menutupi aurat mereka, langsung mereka pakai. Kalau ada satar mereka pakai, ada misalnya tatar meja mereka pakai sebagai jilbab. Itu saking taatnya
saking mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu yang paling sedikit mengandalkan aqwamuhum hadiyan, petunjuk mereka yang paling lurus, karena mereka sudah disampaikan juga oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku, sunnah para sahabatku khulafa'ir rasyidin yang mereka dalam keadaan mendapatkan petunjuk. Abdu alaiha wa tamassaku biha. Tamassaku biha wa atu alaiha binawajib. Berpegang teguhlah kalian terhadapnya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sangat pentingnya mengikuti petunjuk Rasul, petunjuk para ulama Rasulin ataupun para sahabat. Yang ketujuh, meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang yang soleh sebelum kita. Itu ternyata salah satu pintu atau kiat untuk mendapatkan petunjuk. Orang sebelum kita, misalnya ada orang-orang soleh yang kita ketahui akhlak-akhlak mereka adalah mulia, kita ikuti teladan mereka. Apa yang mereka contohkan kepada kita, misalnya mulai dari ibadahnya kepada Allah, mulianya akhlak mereka, tingkah lakunya, tindak tanduknya, bermuamalah, berhubungannya dengan manusia, kita contoh mereka. Maka itu salah satu kiat untuk meraih hidayah dari Allah. Ulaika alladziina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Fa bihudahum iqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi dengan petunjuk yang Allah berikan kepada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami untuk meraih ridho kami, benar-benar akan kami tunjukkan mereka ke jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri, sekalian saja kita buka sesi tanya jawab. Kita buka tiga penanya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari bapak-bapak punya atau ibu-ibu, kalau ada yang bertanya. Ya, kalau tidak ada saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada salah maupun khilafnya dari saya dan dari syaitan, maka saya istighfar kepada Allah, kemudian minta maaf kepada jemaah sekalian. Aku berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya itu lain-lain pengumuman jadwal kajian bulan depan di Meja Salam. Kemudian sebelum saya tutup, ada salah satu perkataan dari Imam Syafi'i dan berkata, jika seandainya hidayah bisa maka akan kubeli berkeranjang-keranjang dan kuberikan kepada orang cintai. Maknanya apa? Hidayah adalah satu hal yang sangat penting dan sangat mahal. Begitu juga hidayah bukan hanya kita nanti, akan tetapi hidayah itu harus dan wajib kita cari. Para jemaah yang berbahagia, acara selanjutnya untuk menutup, marilah kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, syukur. Akhir da'wana, assalamualaikum.